Halo, balik lagi dengan saya Mayun di 300 to Freedom. Pada video sebelumnya saya udah belajar trading forex di akun demo dan itu udah profit. Nah sekarang saya coba pakai akun real. Apakah akan profit juga? Di bulan pertama saya trading dengan akun real itu di bulan Februari. Jadi udah sebulan saya trading dengan akun real dan itu hasilnya minus 4,9 dolaran. Nah dengan minus 4,9 dolar ini kalian bisa lihat saya trade yaitu banyak banget dalam waktu 1 bulan itu dan hanya minus 4,9 dolar. Jadi menurut saya itu minusnya nggak terlalu besar sebenarnya gitu kalau dibandingkan dengan trading future crypto kemarin yang langsung ludes gitu modalnya semua. Jadi ya walaupun rugi, ini ruginya masih sangat kecil banget. Dari 100 dolar modal saya ini hanya rugi 4 dolar. Ini masih ada 96 dolar lagi gitu yang bisa saya gunakan. Jadi selain kerugian yang kecil, saya juga dapat pelajaran yang penting untuk kedepannya gitu. Nah jadi hal apa aja sih yang saya pelajari gitu. Jadi yang pertama yang saya pelajari adalah jangan trading pakai perasaan. Nah ini sering banget saya alami gitu ketika kerja, jadi pakai HP aja, terus lihat MetaTrader 5 di HP, terus lihat chart, terus kayak oh ini rasanya naik, oh ini rasanya turun. Nah itu jadi pakai perasaan gitu. Ya mungkin aja beberapa kali itu benar naik atau turunnya, tapi kebanyakannya sih nggak benar gitu. Ini juga jadi bikin bingung gitu, apakah kalian rencana tradingnya itu berfungsi atau menghasilkan profit atau enggak. Karena kalian nggak pakai rencana trading, terus besoknya pakai, terus besoknya nggak pakai, perasaan lagi, rencana trading lagi. Jadi sulit untuk tahu bahwa rencana trading kalian ini benar-benar bisa menghasilkan profit gitu. Jadi yang saya pelajari itu mending jangan deh pakai HP, apalagi lagi kerja. Jadi emang betul-betul cari waktu yang emang kalian bisa fokus untuk ya analisa chartnya gitu. Di HP juga nggak masalah, yang penting kalian fokus analisa chartnya dan mengikuti rencana trading tentunya. Hal kedua yang saya pelajari adalah jangan layering nggak ngotak. Nah ini nyambung dari pengalaman pertama tadi. Jadi cuma lihat di HP terus pakai perasaan. Misalkan perasaan saya bilang, oh ini kayaknya akan turun. Ini saya open posisi untuk turun, emang lotnya kayak 0,01 gitu, terus ternyata malah naik. Nah saya open lagi, sell lagi 0,01, naik lagi, ya saya sell lagi open posisi gitu. Jadi itu layeringnya banyak banget, 0,01, 01, 0,01, 0,1 bisa sampai 0,05 misalkan. Nah di situ yang bikin nggak enak adalah floating loss-nya. Itu kelihatannya gede banget gitu. Itu yang buat saya deg-degan sebenarnya. Nah jadinya ketika udah lama nih ngeliat floating loss yang banyak banget, terus tiba-tiba profit walaupun kecil, itu saya close. Kenapa? Karena saya nggak nyaman lihat floating loss yang banyak, terus ngeliat profit dikit aja itu saya close. Biar nyaman aja perasaan gitu. Padahal kalau dibiarin sebenarnya bisa kena TP. Makanya karena pakai perasaan, layeringnya nggak ngotak, terus nggak sesuai rencana trading, nggak punya rencana trading kan asal masuk pakai perasaan aja. Jadi ya gitu, floating loss banyak, deg-degan, udah untung dikit, take profit. Padahal bisa sebenarnya dapat profit full atau enggak gitu. Jadi kalau nggak profit full ya udah loss semua gitu. Pelajaran yang ketiga yang saya pelajari adalah biarkan trade berjalan. Maksudnya gimana? Jadi kalau kalian udah open posisi buy atau sell udah sesuai dengan rencana kalian, ya udah biarin aja trade-nya jalan. Ya mungkin lihat sesekali aja. Kalau kena TP syukur, kalau kena SL ya udah. Yang penting udah sesuai dengan rencana. Karena saya keseringan tutup posisi lebih dulu. Ujung-ujungnya sebenarnya bisa kena TP full. Tapi karena saya nggak tahan, takutnya kayak, wah ini udah untung segini, jangan-jangan nanti malah jadi kena stop loss. Harusnya dapat untung tapi malah jadi rugi. Pikiran saya tuh kayak gitu. Itu benar-benar sulit banget untuk diubah sebenarnya. Sekarang pun saya masih kayak gitu. Apalagi udah tipis-tipis banget tuh, udah kayak, wah ini jangan-jangan TP-nya nggak kena nih dan harganya berbalik gitu. Jadi saya close aja, padahal ya lewat TP-nya gitu. Jadi kayak harus komit dan siap aja sih kalau menurut saya ya. Jadi dibiarin aja, udah ikhlasin aja. Itu konsekuensi bahwa kalian udah open posisi gitu. Pelajaran keempat, disiplin ikutin rencana trading itu susah banget. Misalkan yang sederhana deh, misalkan kalau saya yakin semua orang kalau trading dikasih tahu konsolidasi itu jangan masuk, tunggu posisinya lebih jelas apakah naik atau turun. Kalau konsolidasi kan cuma situ-situ aja gitu. Nah kadang saya itu konsolidasi pun kadang kayak ini bisa nih dapat sedikit nih gitu, padahal nggak sesuai dengan rencana gitu. Ya mungkin kadang ada aja profitnya tapi ada juga lossnya gitu. Jadi sampai saat ini pun saya pelan-pelan masih belajar untuk disiplin. Kalau lagi lihat chart nggak ada setup yang sesuai rencana, ya udah diem tunggu sampai ada setup yang sesuai rencana gitu. Itu
emang perlu waktu sih menurut saya untuk membiasakan diri ya. Nah, jadi kerugian saya yang bisa dibilang kecil yang cuma $4,9 ini dan pengalaman trading yang cukup banyak bisa saya lakukan selama 1 bulan ini, itu semuanya bisa tercapai karena saya pakai akun Sen namanya. Jadi pada video sebelumnya saya udah bilang bahwa saya akan trading dengan akun Sen. Kenapa? Karena resikonya itu 100 kali lebih rendah daripada akun standar. Jadi satu lot di akun standar sama dengan 0,01 lot di akun Sen. Nah, jadi resikonya itu kecil banget. Nah, kalau ada yang tanya, wah resikonya kecil berarti profitnya kecil juga dong? Iya benar, kecil juga profitnya gitu. Tapi tradingnya aman karena resikonya kecil, kalian bisa buat kesalahan sebanyak mungkin lah bisa dibilang gitu. Ya asalkan nggak buka lot yang gede-gede juga ya, karena ya kalau buka lot gede walaupun resikonya kecil ya tetap bisa habis cepat juga kan gitu. Nah, menurut saya buat yang baru belajar trading forex gitu atau trading apapun itu, lebih baik mindsetnya itu dijaga gitu agar jangan kejar profit dulu deh, apalagi modalnya kecil. Nanti takutnya full margin gitu. Alangkah lebih baiknya kalau kita fokusnya pada mengasah skill dulu gitu, walaupun modalnya kecil, untungnya kecil, ya jangan dilihat untungnya dulu. Yang penting dapat skillnya dulu bahwa kalian bisa membuktikan dengan strategi apapun yang kalian pakai itu bisa menghasilkan profit yang konsisten tiap bulannya misalkan. Nah, kalau udah bisa, kalian tinggal tambah modal. Jadi strateginya itu sama aja. Itu aja sih untuk update kali ini. Selanjutnya saya harus mengasah lebih tajam lagi analisa saya gitu supaya bisa agak sedikit lebih memprediksi gitu akan naik atau turunnya, karena saya sekarang lebih sering agak lambat masuknya gitu. Menunggu kepastiannya itu saya masih nggak tahu gitu caranya ini apakah udah pasti naik atau udah pasti turun gitu. Baterai kamera saya habis, jadi segitu aja videonya. Buat kalian yang tahu analisa apa yang bisa saya gunakan atau bagus biasanya bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.